pada sesi kali ini topik pembahasan kita adalah demonstrasi terkait bagaimana membuat atau meremote sebuah router. Nah, seperti yang kita ketahui, router ini adalah piranti jaringan yang tidak memiliki panel konfigurasi secara fisik. Jadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengkonfigurasi router itu adalah dengan cara mengkonsol atau meremote router tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini video ini akan mempraktikkan langkah-langkah mengkonsol dan meremote router. Ini adalah beberapa outline pembahasan kita pada sesi kali ini. Yang pertama itu adalah pembuatan topologi jaringan secara logikal dan fisikal. Jadi demonstrasi nanti itu akan saya lakukan dengan menggunakan dua skenario topologi, yaitu topologi fisikal dan topologi logikal. Selanjutnya penggunaan kabel konsol beserta interface-nya, bagaimana cara menggunakan kabel konsol dan interface-nya itu apa. Selanjutnya konfigurasi router melalui konsol terminal, bagaimana cara mengkonfigurasi router melalui terminal konsol di PC. Lalu bagaimana cara mengkonfigurasi alamat IP dan gateway pada PC dan router. Lalu bagaimana cara mengkonfigurasi hostname dan mekanisme login pada router. Selanjutnya bagaimana cara mengkonfigurasi SSH pada router. Selanjutnya, bagaimana cara mengkonfigurasi virtual interface pada router. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara meremote router jarak jauh dengan menggunakan SSH. Baik, sekarang kita langsung saja untuk mulai membuat topologinya. Di sini kita akan mulai menjalankan paket tracernya. Nah, ini saya sudah punya paket tracernya. Baik, apa saja yang perlu kita lakukan? Mungkin kita mulai masuk ke agenda yang pertama dulu. Agenda yang pertama itu adalah terkait bagaimana cara mengkonsol router. Nah, mengkonsol router ini biasanya dilakukan kalau misalnya router yang mau kita config itu ada di dekat kita atau ada dalam jangkauan kita. Nah, caranya mengkonsol bagaimana? Mari kita lakukan. Nah, di sini nih sebelum kita lanjut, di sini ada dua, perlu saya terangkan sedikit gitu, terkait pemetaan logikal, ya, pemetaan topologi secara logikal dan fisikal. Nah, di sini itu ada dua ini ya, dua skenario, ya, skenario logikal dan skenario fisikal. Apa bedanya? Nah, jadi pemetaan skenario logikal itu dia itu mengabaikan situasi ruang dan jarak. Nah, sementara kalau misalnya pemetaan fisikal, dia itu mempertimbangkan ruang dan jarak. Nah, seperti apa konsepnya? Mari kita lihat ke pemetaan fisikal. Nah, pemetaan fisikal ini biasanya dia punya skala-skala. Nah, contoh ini misalnya skala yang paling besar ini ketika kita mau membuat skala jaringan pada lintas kota dalam satu daerah yang lebih luas gitu, misalnya dalam satu negara gitu ya. Nah, di sini kita punya default city itu home city. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah jaringan backbone yang menghubungkan dua buah kota, maka kita di sini memerlukan sebuah kota tambahan lagi. Nah, atau tambahan lagi itu di sini. Ya, ini ya, kita punya dua kota tambahan. Ini pun bisa kita beri nama, kita klik misalnya kota Palu. Nah, ini kota Makassar misalnya. Kota Makassar, nah, seperti ini. Nah, ini lintas backbone. Nah, di dalam setiap kota itu ada subnya lagi. Nah, sub dari setiap kota itu biasanya perusahaan, office-nya. Nah, dalam kota kita bisa, dalam cakupan kota kita bisa membangun beberapa pemetaan perusahaan. Nah, dengan cara menggunakan menu yang ini. Nah, create new building. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua. Jadi kalau misalnya kita mau membuat jaringan WAN yang menghubungkan beberapa perusahaan cabang di dalam satu kota atau mungkin di dalam beberapa kota, itu bisa secara fisikal bisa kita petakan melalui skenario fisikal seperti ini. Nah, untuk saat ini untuk jaraknya, untuk cakupan jaraknya itu mungkin bisa. Ini nestednya ya, untuk sub-subnya. Intercity itu yang paling luas ya. Intercity itu jaringan yang antar kota. Terus di dalam satu kota ada beberapa corporate office, di dalam
corporate office. Nah, dalam corporate office sih kita bisa membangun beberapa wiring closet. Jadi wiring closet ini kayak semacam rak yang berisi jaringannya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini adalah raknya. Nanti routernya bisa kita taruh di sini. Nah, wiring closet ini adalah cakupan yang paling kecil. Yang paling besarnya itu adalah intercity atau sebuah daerah yang menghubungkan beberapa kota. Untuk mengatur cakupan luasnya, karena biasanya variabel terkait kota, terkait antar kota dan luas gedung, itu variabelnya bisa berbeda-beda. Nah, untuk mengaturnya kita bisa menyesuaikan aturan yang kita inginkan pada menu ini, ya, grid preference. Nah, ini bisa kita klik. Jadi kalau misalnya kita mau intercity kita itu maunya seluas apa, nah, by default dia itu luasnya 2000 kali 2000 meter persegi. Kalau city-nya, setiap satu kotanya nanti itu luasnya 200 kali 200 meter persegi. Kotanya, buildingnya itu 20 kali 20 meter persegi. Nah, sementara untuk kontainer di dalamnya itu seperti misalnya rak ini, itu berada di dalam ruangan yang seluas 1 kali 1 meter persegi. Nah, untuk demonstrasi kali ini, saya menggunakan settingan untuk physical mappingnya itu by default sesuai dengan yang preference yang ada di sini. Jadi saya tidak akan melakukan perubahan apapun ada di sini. Tapi saya akan melakukan membangun topologi, melakukan uji coba dengan menggunakan dua buah mapping sekaligus, yaitu physical dan logical. Tujuannya apa? Supaya Anda tahu bagaimana apa perbedaan antara pemetaan fisik dan pemetaan logical, seperti itu. Baik, sekarang kita mulai saja. Ini sebelumnya saya akan hapus dulu, ya. Jadi kita cukup pakai satu intercity aja. Ini saya hapus. Oke, kita pakai satu intercity. Lalu di dalam satu intercity ini kita punya satu gedung. Satu gedung perusahaan kita. Taruhlah misalnya namanya UNTAD gitu, Universitas Tadulako. Ya, Universitas Tadulako seperti ini. Nah, kita punya satu gedung namanya Universitas Tadulako. Kita masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini kita punya sebuah area. Taruh misalnya area ini mungkin bisa kita asumsikan seperti area tim IT, ya, area unit TI. Unit TI areanya ini cara nambahinnya di sini ya. Ini kita bisa tambahin di sini. Ini create new closet, ya. Nah, create new closet seperti ini. Ini main wiring closet. Nah, ini create wiring closetnya di sini. Nah, ini kosong ya. Kalau kita buka wiring closetnya kosong, kita tambahin dulu raknya. Kita tambahin raknya, terus kita tambahin meja. Nah, mejanya kita. Nah, raknya itu ada di sini. Ini kita bisa zoom in. Biar jelas ya. Ini kita atur posisinya nanti di sini. Nah, meja ini nanti buat menyimpan router. Dan raknya ini buat nyimpan router, mejanya buat nyimpan PC. Oke, jadi agenda pertama kita akan melakukan mengkonsol router. Jadi bagaimana caranya mengakses terminal router melalui komputer. Nah, oke, berarti yang kita butuhkan pertama kali ini adalah komputernya dulu, gitu. Kita ambil komputer, di sini komputer itu adalah termasuk end device. Jadi kita klik end device, lalu masukkan di end device yang sini. Nah, ini akan muncul laptop sama PC. Nah, taruh kita panggil sama aja sebenarnya laptop sama PC ya. Nah, kita ambil laptop, drag and drop ke sini. Nah, kita udah punya satu laptop di sini. Selanjutnya, kita butuh router. Selanjutnya kita butuh router. Nah, router yang kita gunakan di sini bebas ya. Mau yang mana aja bisa. 1841 deh. Nah, di sini. Jadi ini kita punya router. Ini adalah power portnya, power distribution port. Jadi untuk colok-colokannya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing dengan ini. Jadi power port ini biasanya nanti kalau misalnya kita namain beberapa router dia kepake dua gitu. Jadi kepake dua colokan. Jadi memang khusus untuk power portnya. Nah, ini kita hapus saja. Kita cuma butuh satu router di sini.
delete. Nah, kita butuh satu router. Nah, selanjutnya, ini routernya udah nyala ya. Selanjutnya, untuk mengkonsol router, yang kita perlukan adalah kabel konsol. Lalu selanjutnya kita pilih connection port di sini. Nah, connection port, mari kita cari kabel konsol di sini. Nah, ini kabel konsol nih. Ya. Ini kabel konsol, ini kabel chopper straight. Nah, kabel konsol ini. Lalu kita colokkan pada interface RS232 pada PC. RS232 mana? Nah, ini tinggal pilih aja nih. Nah, ini nih. Ini interface fast Ethernet 1. Nah, ini RS232. Ini kita colokin di sini satu. Lalu kita cari konsol port pada router. Auxiliary. Nah, ini konsol port nih. Ini konsol portnya kita colokin di sini, klik kiri. Nah, ini udah terhubung kan? Kabel konsolnya sudah terhubung. Jadi ingat di sini tuh port interface yang digunakan itu adalah port RS232. Yang di router itu adalah port konsol. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengkonsol router? Ya, kita tinggal klik aja laptopnya. Nah, nanti akan terbuka physical device view seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke desktop saja. Nah, di desktop sini kita cari terminal. Ya, bukan command prompt ya, terminal. Terminal ini diokekan saja. Nah, kita sudah langsung masuk ke terminalnya router ini. Nah, would you like to have initial configuration? Nah, ini tidak usah. No, klik enter. Nah, ini kita udah masuk ke router nih. Ini adalah mode standby dari router. Kita belum bisa mengetikkan apa-apa di sini, ya. Ini nggak bisa kita apa-apain. Ini mode standby-nya. Tapi dengan cara kita sudah sampai di sini, kita berarti sudah masuk pada menu konfigurasi routernya. Setelah masuk pada menu konfigurasi router, biasanya yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan router tersebut adalah dengan mengetikkan perintah enable. Enable. Nah, kalau misalnya ini sudah berubah ya. Jadi dari sebelumnya dia masuk di mode sign out, dia menjadi mode sign in. Jadi sekarang kita sudah siap. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa masuk ke menu-menu konfigurasi dari router. Misalnya kita masuk ke configure terminal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini router config. Kita sudah masuk ke menu configure terminal. Jadi, demikian ya, demikian. Jadi, sampai di titik ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi router kita. Nah, selanjutnya ini akan jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya routernya itu tidak berada di dekat dengan kita? Routernya itu misalnya dia ada di gedung yang lain atau bahkan di kota yang lain. Bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi terhadap router tersebut? Jika misalnya router tersebut mungkin baru dibeli oleh perusahaan, tapi hanya kita yang bisa mengkonfigurasi router, punya akses dan dipercaya untuk mengkonfigurasi router tersebut, sementara kita berada di kota yang lain. Nah, solusi untuk masalah tersebut adalah dengan cara melakukan remote terhadap router tersebut. Nah, cara melakukan remote bagaimana caranya? Nah, berikut caranya. Saya akan melakukan sedikit modifikasi sebelumnya pada skenario ini. Jadi karena di sini routernya belum akan kita gunakan, maka di sini saya akan menggunakan sebuah network device baru, yaitu saya akan tambahkan switch. Ya, switch di sini saya akan tambahkan satu switch. Nah, di sini saya tambah satu switchnya. Ini adalah satu switch. Nah, switch ini nantinya akan saya hubungkan dengan router baru kita yang ada di kota lain, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini. Kita buatin switch baru kita di sini. Selanjutnya kita keluar dulu, back dulu. Nah, ini gedung kita, ini kota kita. Nah, sekarang kita back lagi. Kita akan buat satu kota baru, satu kota virtual baru. Ya, kota misalnya kotanya ada di Makassar nih. Kota Makassar. Nah, seperti ini ya. Nah, di kota Makassar ini ada satu universitas lagi.
Nah, taruhlah misalnya di sini universitas itu namanya Unhas. Universitas Hasanuddin. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita menambahkan ruangan di mana tempat router tersebut berada. Nah, ini kita buat, salah ini. Bukan generate container, ini kita delete dulu. Delete. Nah, ini kita tambahkan ruangan baru, ini. Nah, ini. Lalu, kita masuk ke ruangan ini. Kita tambahkan meja. Kita tambahkan rak dan meja. Ya, meja ini opsional sih ya. Yang kita butuhkan sekarang di sini itu ada rak. Nah, kita tambahin router. Router yang mau kita tambahin di sini 1841 routernya. Nah, ini adalah router yang baru dibeli dari Universitas Hasanuddin. Nah, mereka bisa mengkonfigurasi, melakukan konfigurasi standar seperti misalnya ngasih IP, tapi mungkin mereka tidak akan bisa melakukan konfigurasi lanjutan, konfigurasi firewall dan lain-lain. Oleh karena itu mereka butuh bantuan kita yang berada di Palu untuk melakukan konfigurasi terhadap router ini. Nah, sebelum artinya kita bisa mengakses router ini secara remote, kita otomatis router ini sudah harus dikonfigurasi dasar dulu. Misalnya router ini udah harus connect dulu kabelnya, terus harus dikasih IP. IP-nya itu harus satu kelas dengan IP kita yang ada di Palu. Nah, sekarang untuk pertama kali, mari kita konfigurasi dulu. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, kita akan pindah dari physical ke logical. Nah, ini adalah topologi logical kita. Topologi logical kita ini kacau banget ya. Jadi kacau banget di sini. Nah, ini mau kita rapikan dulu biar kelihatan lebih enak dilihat sedikit. Nah, ini adalah switch kita di Makassar dan ini adalah router baru kita di Makassar. Nah, seperti ini. Nah, ini mau kita konekin dulu ya. Untuk mengkonekkan device yang berbeda itu kita menggunakan kabel chopper straight ya, chopper straight. Jadi ini config. Interface-nya itu kalau kabel chopper straight itu adalah di fast Ethernet ya. Kita ambil fast Ethernet 00, lalu di sini kita masukin ke fast Ethernet 01. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita tambahkan label supaya kita nggak lupa gitu. Nah, labelnya itu tulisannya FA00. FA00 ya, FA00. Terus ini kita rapikan sedikit sini, lalu nah FA01 ya. Berarti ini kita edit dulu FA0 di sini. Terus yang ini FA01. Nah, FA01 seperti ini. Ya, ini portnya FA01. Nah, untuk dari switch ke router itu kita konekkan lagi karena dia beda device, dia menggunakan chopper straight. Ini FA02, ke sini dia FA0 fast Ethernet FA00 ya. Jangan lupa kita kasih label lagi biar nggak lupa. FA02. Terus yang di sini tadi FA00 ya, FA00. FA00. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah, coba kita lihat, ini masih merah, ini udah connect ya. Cuma ini masih belum connect. Kita lihat, kita pindah ke physical kita. Nah, physical kita sekarang routernya udah ada kabelnya nih. Udah ada kabelnya ya. Kabelnya naik ke atas gini. Ini, nah, jadi ini udah kabel dari wiring closet kita. Wiring closet di mana nih? Wiring closet di Unhas. Oh, dia melintasi kota. Nah, misalnya Unhas ada di sini ya. Dia melintasi kota ke Palu. Ke Palu di Universitas Tadulako. Nah, Universitas Tadulako dia masuk ke wiring closet punya kita nih. Nah, ini udah dua nih routernya. Ini router awal tadi yang kita pakai uji coba untuk apa? Uji coba untuk mengkonsol. Dan ini router yang kedua. Router untuk terhubung ke mana? Ke Unhas. Ya, ini kabel untuk ke Unhas ini. Kabelnya jauh. Ini kabel
port di atas ini untuk, oh ini switch-nya nih, ini switch-nya, ini router, ini switch-nya. Jadi ini switch untuk terhubung ke komputer kita, ini port switch untuk ke router di Unhas. Ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi, karena topologinya ini adalah satu jaringan, hitungannya satu jaringan, berarti kelas IP yang harus kita gunakan pada jaringan ini adalah harus kelas yang sama. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi jaringannya. Kita mulai dari router dulu. Jadi kita harus minta orang di Makassar untuk melakukan konfigurasi basic terhadap router tersebut. Paling nggak dikasih IP dulu lah. Dikasih IP, terus dikasih subnet, terus portnya dinyalakan, dan lain-lain. Ya. Jadi kita coba konfigurasi dulu routernya ini. Kita pindah ke physical juga boleh. Physical, kita masuk ke sini, kita back. Nah, kita back lagi. Nah, ini kota Makassar, masuk ke sini. Nah, ini routernya, ini kita klik. Nah, kita masuk ke sini, ke physical device view. Nah, kita masuk ke tab CLI. Nah, tab CLI ini adalah tab konfigurasi router tersebut. Lupa, tapi kan apa? Tab CLI ini aslinya nggak ada gitu. Aslinya kita selalu membutuhkan konsolnya. Maksudnya kalau misalnya mau kita inikan realnya, ya kita bisa aja tambahkan konsol di sini. Coba kita tambahin konsol ya, biar nyata gitu. Nah, ini kita masukin PC, lalu kita masukin kabel konsol. Nah, kabel konsol itu ada di sini, RS232, masuk ke konsol port. Nah, jadi seperti itu. Realnya itu kayak gini. Jadi kita mengkonsol dari laptop. Ya, kita konsol dari gini. Cuman di paket tracer kita diberikan fasilitas untuk mengkonsol dari sini. Jadi setiap router dikasih halaman CLI untuk memudahkan kita mengkonsol biar nggak usah selalu bikin konsol-konsol manual kayak gini. Jadi kita pada dasarnya bisa mengkonsol langsung dari sini. Tapi kalau kita mau sensasi nyata, real, kita harus bikin konfigurasi seperti ini. Ya, mana-mana aja, sama aja gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk dari sini, terminal, ini oke. Nah, ini kita kasih no. Nah, ini terus selanjutnya kita enable. Nah, kita enable untuk mengaktifkan router kita. Nah, ini sudah aktif router kita. Selanjutnya, kita masuk ke menu konfigurasi. Kita masuk ke menu konfigurasi. Nah, ini kita sudah masuk ke menu konfigurasi. Ya, ini tandanya router, terus di sini ada config. Ya, ini kita artinya sudah masuk ke konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya setelah masuk ke konfigurasi terminal, kita masuk ke interface. Interface di mana port ke jaringan di Palu itu terkoneksi. Nah, itu port yang digunakan itu bisa kita lihat di sini. Ini juga bisa sih sebenarnya di sini. Tapi sudah kita tulis di sini biar cepat. Yaitu port FA fast Ethernet 00 ya. Port fast Ethernet 00. Ya, port. Ini kita masuk ke sini, interface. Seperti ini ya. Dia sudah masuk ke config interface. Config if itu maksudnya kita sudah berada di dalam konfigurasi interface. Jadi kita semua menu-menu terkait konfigurasi interface FA00 itu bisa kita delegasikan di sini. Nah, jadi apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Selanjutnya harus kita lakukan adalah mengeset IP address untuk interface ini. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketikkan aja IP address 192.168.0.1.
Terus kita set net mask-nya 255 255 255.0. Nah, ini adalah karena IP yang kita gunakan adalah IP kelas C, maka net mask-nya itu seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita enter aja. Kita enter. Nah, ini IP sama net mask-nya udah masuk ke settingan router. Udah masuk ke settingan router. Caranya lihat gimana? Ini tinggal diklik aja di sini. Lalu lihat di config. Lalu lihat di Ethernet 00. Nah, ini udah masuk kan? Udah terkonfigurasi. Nah, kalau sudah, ini berarti sudah masuk. Nah, selanjutnya kita lanjutin konfigurasinya. Nah, ini dia secara teknis, kalau kita lihat di physical, di logical, dia masih belum connect nih. Dia masih hijau, masih merah. Berarti dia belum jalan gitu. Kenapa? Karena interface-nya masih belum dinyalakan. Jadi kita perlu menyalakan interface-nya di sini. Caranya nyalakan interface gimana? Ketik aja, pastikan kita masih di config if, lalu ketikkan perintah no shutdown. Kayak gini. Enter. Nah, interface-nya change interface fast Ethernet 00 change state to up. Nah, ini udah jalan nih. Ini tinggal kita enter lagi aja. Nah, kita udah balik ke config lagi. Ini harusnya sudah jalan. Udah jalan. Selanjutnya, ini kita exit ya. Kita exit. Nah, ini kita keluar ke menu config umum. Kita exit lagi. Nah, ini kita keluar ke settingan global. Ya, keluar ke halaman global router. Nah, routernya udah kita kasih IP. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita lakukan? PC-nya yang harus kita kasih IP. Ya, PC yang ada kita balik aja ke logical. Soalnya ini udah hijau. Ini tandanya dia udah bisa connect. Cuman kalau di ping dari sini ke sini, itu masih gagal. Karena, pasti masih gagal. Karena, ya, ininya belum ada IP-nya. Coba kita cek. Ping dari sini ke sini. Nah, ini pasti gagal nih. Nah, violet. Karena, laptopnya ini belum ada IP-nya. Nah, ini kita kasih IP, klik di sini. Nah, untuk IP di laptop itu gampang, tinggal masuk ke configuration. Ya, kalau misalnya di physical, ya kita harus pindah lagi nih, ya. Itu repotnya kalau di physical gitu. Nah, ini di Kota Palu, Universitas Tadulako di sini. Nah, ini kita klik masuk di sini, IPCon. Nah, ini kita menggunakan IP static karena kita belum mengkonfigurasi DHCP server, jadi fitur ini nggak bisa dipakai. Kita menggunakan IP static. IP staticnya itu tadi 191.168.01. Nah, ini kita kasih 02. Biar satu kelas. 192.168.02. Nah, kalau tadi kan 101. Ini 02. 01. Nah, subnet mask-nya kita kasih klik aja, dia langsung muncul. Langsung sesuaikan dengan kelas IP. Lalu, untuk gateway, karena kita sudah bermain dengan router, supaya laptop ini bisa mengenali router tersebut, router itu kan setiap port di router itu adalah jalur gateway. Jadi kita harus mengisikan default gateway. Default gateway ini apa? Default gateway ini adalah alamat dari port router di mana PC ini terkoneksi atau switch 0 ini terkoneksi. Nah, jadi alamat gateway-nya itu adalah alamat router. Alamat router port di mana switch dan PC itu terkoneksi. Jadi 192.168.01. Nah, kayak begini ya. DNS server gimana? DNS server nggak usah karena kita belum punya server untuk domain. Jadi ini cukup. 3 ini aja cukup. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai, kita matiin aja. Nah, coba kita pindah ke logika lagi, kita coba ping. Caranya ping itu dari sini ke sini. Nah, ini udah sukses ya. Statusnya udah sukses, bisa. Kalau melakukan ping beneran gimana, Pak? Kalau melakukan ping beneran, kita bisa lakukan lewat sini. Command prompt. Nah, ini kita bisa lakukan ping ya 192.168.01 alamat router 0.1. Ah, seperti ini. Ini udah berhasil ya pingnya. Pingnya udah berhasil. Nah, berarti jaringannya sudah terkoneksi dengan baik ya antara ini ke sini. Nah, terus kedua, selanjutnya kita mau mengkonfigurasi hostname.
selanjutnya kita mengkonfigurasi hostname dan mekanisme login pada router ini. Jadi biar nggak sembarangan orang bisa mengakses router ini seenaknya. Hanya kita yang bisa mengakses, karena hanya kita yang tahu passwordnya. Terus, saya mau merubah namanya. Jangan sampai namanya itu router gini. Nanti kalau udah terlalu banyak routernya, saya bingung nanti. Ini router yang mana gitu kan. Nah, saya harus rubah namanya. Jadi, kita mau ganti nama hostname dari router tersebut. Selanjutnya, kita mau mengaktifkan mekanisme login pada router tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita pindah ke physical. Di logical juga bisa. Tapi ini biar ini kita pindah ke physical. Nah, ini udah hijau nih. Berarti Makassar sama Palu udah connect. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini kita masuk ke CLI lagi. Oh, sorry. Salah. Sini aja. Nah, ini udah masuk ya, router ya. Bisa juga dari CLI tadi gitu. Cuma kita menggunakan laptop untuk mengontrol routernya. Nah, selanjutnya di sini kita berada di global configuration seperti ini ya. Ketikkan perintah configure terminal. Kita masuk ke configure terminal. Nah, seperti ini. Nah, configure terminal disingkat juga bisa confirm kayak gitu. Biar nggak usah lengkap-lengkap, biar cepet. Nah, di sini kalau kita sudah masuk di router config, berarti kita sudah bisa mengetikkan perintah untuk mengganti hostname. Caranya mengganti hostname bagaimana? Perintahnya apa? Hostname, nah, misalnya hostname router, misalnya router, kita ganti router server unhas, seperti ini ya. Enter. Nah, dia otomatis langsung berubah. Router server unhas. Sampai di sini hostname dari si router ini sudah berubah. Terus masih di halaman config ini, kita mengaktifkan password untuk akses ke router ini. Caranya bagaimana? Ketikkan perintah enable password, ya, enable password, lalu diikuti dengan password yang mau kita gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, ya, passwordnya itu. Jadi enable password 1, 2, 3, 4, enter. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ini sudah mekanisme loginnya sudah kita konfigurasi, hostname-nya juga sudah kita rubah. Langkah selanjutnya itu adalah mengaktifkan konfigurasi SSH pada router. Nah, SSH inilah nanti yang jadi media kita, ya, media kita untuk meremote router ini. Ya, jadi bagaimana cara melakukan konfigurasi SSH? Caranya seperti ini. Jadi kita masih di halaman config, ya, masuk di halaman config, ketikkan IP domain SSH seperti ini. Nah, lalu diikuti dengan IP domain name. Nah, diikuti dengan nama domain name SSH yang kita mau. Ya, contohnya misalnya di sini saya bisa sembarang aja, SSH1 misalnya. Kalian bisa gunakan nama yang kalian inginkan. Saya di sini menggunakan nama SSH1. Enter. Nah, ini nama domain untuk SSH-nya udah aktif. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi enkripsinya. Karena perbedaan antara telnet dengan SSH, kalau telnet itu dia tanpa enkripsi, kalau SSH dia menggunakan algoritma enkripsi untuk mengamankan jalur komunikasi secara end-to-end, dari ujung ke ujung. Nah, jadi di sini kita perlu mengaktifkan key encryption-nya. Nah, untuk mengaktifkan key encryption, kita membutuhkan domain name. Jadi makanya domain name harus dikonfigurasi duluan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan kriptografinya. Nah, di sini cara mengaktifkannya itu kita tinggal ketikkan aja crypto key generate. Nah, ini kita pilih algoritma apa yang mau kita pakai. Nah, di sini saya menggunakan algoritma RSA. Ya, algoritma enkripsi RSA. Saya enter. Nah, di sini RSA-nya sudah aktif. Nah, kita ditanyakan how many bits in modules. Berapa panjang ininya? Panjang bloknya.
Nah, di sini saya menggunakan blok 1024 ya, 1 mega. Enter. Itu sudah oke. Lalu kita aktifkan versi SSH 2 ya. Jadi IP SSH version 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi SSH has been enabled. Jadi SSH versi terbaru sudah diaktifkan. Kenapa kita perlu mengaktifkan SSH versi 2? Supaya fitur-fitur yang nantinya digunakan untuk enkripsi, untuk komunikasi itu nanti adalah fitur-fitur yang memang sudah didukung oleh SSH versi 2, seperti itu. Selanjutnya, jadi ini untuk konfigurasi SSH sudah selesai, ya. Ini konfigurasi SSH-nya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi line virtual interface. Fitur interface ini adalah sebuah interface, ya, sama seperti ini. Kalau ini tersebut sebagai interface fisik, ya, ini physical interface, ya, ini physical interface. Nah, kalau VTY ini atau virtual interface ini dia adalah virtual logical, ya, virtual logical yang tidak kelihatan secara fisik. Jadi virtual interface ini biasanya digunakan untuk jalur koneksi telnet maupun SSH. Ya, jalur koneksi telnet inbound ke sebuah router. Jadi kalau misalnya kita mengaktifkan konfigurasi SSH pada sebuah router atau telnet, tapi virtual lainnya nggak kita buka, maka SSH atau telnet itu nggak akan bisa masuk koneksinya ke router kita. Jadi makanya kita perlu di sini membuat inbound interface supaya untuk menerima koneksi SSH dari luar, dari PC yang ada di Palu. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Nah, ini kita tetap di config. Nah, kita ketikkan line PTY 0 misalnya 15. Nah, 15 banyak gitu ya. Banyak streamnya. Apa maksudnya line VTY 015 ini? Ini berarti bahwa kita mengizinkan ada 0 sampai 16. Itu berarti ada 16 koneksi SSH secara simultan yang bisa dibangun melalui virtual LAN yang sudah kita buka. Jadi 16 koneksi secara simultan. Nah, kalau misalnya mau kita batasi biar nggak usah terlalu banyak ya, kita bisa buat 02, berarti cuma ada 3 line koneksi SSH yang bisa digunakan secara simultan. Nah, ini kita bikin 15 berarti ada 16 line yang nanti bisa kita gunakan. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke virtual line-nya. Nah, jadi konfigurasi line-nya. Nah, jadi di sini tuh kita kasih password. Ya, kita kasih password misalnya di sini 1234 passwordnya sama. Enter. Terus kita aktifkan mekanisme login-nya. Login. Terus kita save. Nah, selesai. Jadi configure from console to console. Nah, sudah selesai. Nah, jadi sampai di sini virtual line-nya SSH-nya sudah kita konfigurasi, sudah kita nyalakan juga. Enkripsinya juga sudah kita aktifkan. Virtual line yang biasanya digunakan untuk jalur inbound koneksi SSH juga sudah kita buka. Jadi sudah kita tentukan juga berapa koneksi simultan yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan remote ke router ini. Kita juga sudah mengaktifkan mekanisme login-nya dengan password 1234 tadi. Nah, selesai. Nah, sekarang selanjutnya adalah semua konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya adalah tinggal bagaimana cara kita meremote routernya. Nah, caranya kita meremote routernya itu tinggal kita berarti masuk ke PC. Ya, masuk ke PC. Ini kita back. Ya, kita back ke Palu. Atau kalau mau logical masuk di sini aja langsung gitu ya. Tuh, masuk gini. Nah, karena kita menggunakan physical, kita ke Palu dulu. Nah, di sini. Nah, ini kita masuk dari sini, ya. Kita masuk dari sini, lalu masuk di command prompt, bukan masuk di terminal lagi ya. Kalau terminal itu dia khusus untuk jalur konsol ke router atas. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita enter aja dulu ini, enter. Nah, caranya itu adalah dengan cara membangun koneksi SSH ke router tadi. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah SSH seperti ini, enter. Nah, nanti kita akan ditunjukkan command-nya yang benar itu seperti apa. SSH -l
username, ya, username dan target device. Target device ini adalah IP dari dari router kita tadi. Nah, selanjutnya, sepertinya ada yang kelupaan, ya, kelupaan untuk kita konfigurasi tadi. Yang lupa kita konfigurasi adalah username. Username untuk koneksi line virtualnya. Ya, line virtualnya ini belum kita konfigurasi. Tadi kita cuma mengkonfigurasi passwordnya saja, tapi belum mengkonfigurasi username-nya. Ya udah, kalau gitu kita balik lagi ke router target, router Makassar. Nah, kita balik ke sini. Nah, ini kita masuk ke sini router Makassar, command prompt. Ke terminal. Nah, di sini kita masuk ke line VTY dulu. Configure terminal. Kita masuk ke configure terminal seperti ini. Nah, config. Nah, baru kita masuk ke virtual line. Line VTY. Virtual line 015. Seperti ini. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi username-nya. Username 1234. Nah, username-nya sama, disamain aja sama password. Tadi passwordnya juga sudah kita config, ya. Sudah kita config, berarti nggak usah lagi. Nah, sekarang mari kita coba balik ke router sebelumnya. Kita balik ke PC yang ada di Palu. Ini kita tutup. Nah, kita balik ke PC yang ada di Palu. Nah, kita balik lagi ke sini. Command prompt. Nah, di sini kita masukkan SSH min L. Username itu 1234. Targetnya itu adalah alamat IP. Ya, adalah alamat IP dari port di mana switch ini terkoneksi di router. Ya, bukan alamat virtualnya, tapi port fisiknya. Ya. 192.168.01 kayak gini. Ya, terus kita enter. Nah, passwordnya 1234. Enter. Nah, udah masuk. Ini tinggal kita enable. Nah, masuk 1234, enter. Nah, kita udah masuk. Ini kita masuk configure terminal. Kita udah masuk ke halaman konfigurasi terminal. Jadi pemetaan logikalnya jadinya bagaimana? Jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Ini adalah router kita di Makassar dan ini adalah PC kita yang ada di Palu. Jadi sampai di sini kita sudah mendemonstrasikan, sudah belajar bagaimana caranya mengkonsol router. Ya, kalau misalnya routernya itu ada di area yang dekat dengan adminnya. Tapi kalau misalnya seandainya routernya itu tidak berada di tempat di mana adminnya berada, dia berada di jarak jauh, maka router tersebut bisa kita remote. Nah, syarat untuk melakukan remote router itu adalah pertama router tersebut minimal harus sudah dikonfigurasi settingan dasarnya. Contohnya misalnya seperti sudah ada IP-nya, port di mana kita terkoneksi dari Palu itu portnya sudah nyala. Ya, seperti itu settingan dasarnya. Nah, selanjutnya baru kita tinggal membangun koneksi SSH dari laptop ke router yang ada di Makassar. Nah, router tersebut, karena misalnya kita mau menggunakan SSH, interface yang biasanya digunakan untuk inbound itu adalah virtual interface. Jadi kita harus setup dulu virtual interface-nya, kita harus setup username dan password-nya, baru selanjutnya kita bisa mulai melakukan koneksi SSH dari laptop yang ada di Palu ke router yang ada di Makassar. Jadi mungkin demikian pembahasan dan demonstrasi kita pada video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.